Jadi guys, kami semua duduk di sini disuruh Kominfo buat konten YouTube. Yang mana kami nggak tahu sama sekali pertanyaannya apa dan kami juga nggak tahu mau ngapain di sini. Ngapain ya? Semoga pertanyaannya aneh-aneh sih, soalnya Semoga lah ya, apa ya? Jangan lupa ditonton ya. Tonton ya. Dadah. Halo semuanya, kenalin nama aku Imam Subullah. Pada tahun ini aku diamanahkan menjadi Bupati Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau periode 2022-2023. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fauzi Firdaus. Pada kesempatan kali ini aku diamanahkan sebagai Wakil Bupati Himakom Setia periode 2022-2023. Mungkin sedikit ya dari aku terlebih dahulu terkait tugas Wabub itu sebetulnya memiliki sedikit peranan yang berbeda lah, bukan tugas yang berbeda tapi peranan antara Bub dan Wabub itu memiliki peranan yang berbeda. Jadi Bupati itu memastikan seluruh jalannya roda organisasi itu tetap berputar, itu tetap berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan visi dan misinya gitu. Itu tugas dari Bupati. Mungkin Wakil Bupati? Kalau tugas Wakil Bupati itu yang pastinya selalu mendampingi Bupati dalam memimpin suatu organisasi yaitu Himakom dan memastikan dan mengkoordinir jalannya tiap-tiap proker yang ada di Himakom dan juga menggantikan Bupati ketika Bupati berhalang hadir dan juga mengambil peran di dalam internalnya suatu organisasi. Terkait proker ya, sebetulnya selebih rincinya itu bukan proker Wabub ya, tapi itu adalah proker besar yang langsung ditaja oleh Himakom Setia gitu. Jadi ada nih suatu proker yang melibatkan seluruh pengurus gitu, bukan hanya terfokus pada satu dinas, yaitu seperti contohnya salah satunya itu adalah KBM itu, Kemah Bakti Mahasiswa, yang baru saja sekitar 1 bulan yang lalu telah kita laksanakan KBM gitu. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mengakrabkan nih antara alumni dan senior serta mahasiswa baru yang ada di ilmu komunikasi. Nah, jadi program tersebut biasanya diadakan setiap tahunnya, setiap tahun setelah penerimaan mahasiswa baru. Tetapi setelah 2 tahun berlalu, 2 tahun belakangan ini, yaitu sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia telah dilanda COVID dan seluruh kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan organisasi itu ditiadakan. Jadi kembalilah pada tahun ini, yaitu tepatnya di bulan kemarin itu KBM dilaksanakan kembali. Nah, itu adalah salah satu contoh proker besar yang ditajak oleh Himakom Visi Undri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Fadila Azma, biasa dipanggil Putri. Alhamdulillah di periode ini, di Himakom periode ini aku diamanahkan sebagai Sekretaris Umum. Oke, nah jadi Sekretaris Umum itu sendiri bertugas dalam pengelolaan dan manajemen administrasi yang ada di Himakom. Nah, jadi Sekretaris Umum sendiri itu tugasnya tuh nggak jauh-jauh nih dari surat menyurat, dari proposal, dan dari LPJ. Nah, selain itu Sekretaris Umum juga bertugas dan juga Sekretaris Umum sendiri juga dibantu oleh Biro Kesekretariatan dan Sekretaris Dinas. Dan setelah itu Sekretaris Umum juga bertugas dalam pengarsipan surat keluar dan juga pengelolaan administrasi yang ada di Himakom. Halo semuanya, perkenalkan aku Kurnia Nisa, biasa dipanggil Ica. Terus ada beberapa orang juga yang manggil aku Kur, walaupun sebenarnya aku nggak suka dipanggil Kur. Di pengurusan Himakom Setia ini, aku alhamdulillah diamanahkan sebagai Biro Kesekretariatan. Jadi tugas Biro Kesekretariatan itu pertama kita mengarsipkan surat masuk, menjaga semua inventaris yang ada di Himakom, mengatur timeline jadwal proker, sama membantu tugasnya Sekom. Halo, aku Cinta Anissa. Di sini aku sebagai Bendahara Umum dari Himakom Setia tahun 2022-2023. Tugas utama dari Bendahara Umum yang pastinya mengelola uang masuk, pastinya uang keluar, pastinya juga mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh Himakom selama 1 periode ke depan.
Hai guys, perkenalkan nama aku Rima Viva. Alhamdulillah diamanahkan tahun ini sebagai Kepala Dinas Kewirausahaan Himakom Satya. Jadi aku mau jelasin dulu ya, di Dinas Kewirausahaan itu ada 3 bidang. Yang pertama itu ada bidang ide kreatif. Di bidang ide kreatif ini mereka membentuk konsep, membentuk ide gitu. Misalnya ada proker gitu, mereka mikirin idenya gimana, konsep prokernya gimana, dan juga merchandise yang kami bikin gitu. Terus ada di bidang desain juga. Desain ini nanti membuat desain hasil dari konsep-konsep atau ide-ide dari anak ide kreatif tadi. Hai guys, nama aku Hafid Rahmadi, aku akrab dipanggil Hafid. Aku di Himakom Satya ini sebagai Kepala Dinas Kominfo. Sebelumnya aku pengen jelasin di Kominfo tuh ada 3 bagian. Yang pertama ada Kepala Bidang Kreatif. Di Kepala Bidang Kreatif itu ada bagiannya lagi. Di Kepala Bidang Kreatif tuh ada YouTube, ada TikTok, ada desain Instagram. Yang kedua ada publikasi. Nah, di publikasi ini ada publikasi Instagram, terus ada publikasi YouTube, terus ada di publikasi Twitter dan Facebook. Lalu yang ketiga tuh ada Kabid Humas. Nah, Kabid Humas tuh tugasnya untuk ada 2 proker nih biasa yang dipegang sama Kabid Humas tuh. Kunjungan ke media dan kunjungan lembaga. Halo semuanya, kenalin aku Anggi Dwi Cahyani. Alhamdulillah diamanahkan menjadi Kepala Dinas Akademis Himakom Satya tahun 2022-2023. Salam kenal semuanya. Kalau di dinas akademis itu ada 2 tupoksi. Yang pertama itu bidang pengembangan, yang satu lagi itu bidang penelitian. Di bidang pengembangan itu gimana cara kita mengembangkan bakat-bakat atau akademis dari mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, sedangkan di bidang penelitian tuh kita meneliti apa-apa aja kira-kira yang berkembang di bidang ilmu komunikasi, entah itu soal seperti kayak kita nyari pendataan. Nah, itu termasuk di bidang penelitian. Itu aja sih, kalau misalnya tupoksinya cuma 2, pengembangan sama penelitian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Evan Ferian, selaku Kepala Dinas dari Minat dan Bakat Himakom Satya periode 2022 dan 2023. Untuk proker di Minba itu, yang pertama mungkin aku sebutkan beberapa aja ya. Itu yang pertama ada Fun Futsal, ada futsal angkatan. Futsal angkatan itu seperti kayak kita tuh melombakan dari setiap angkatan tuh bakalan ada perwakilan yang diutus untuk futsal angkatan itu sendiri. Kemudian ada fun basket, kemudian ada komus. Untuk yang nggak tahu komus itu kepanjangan dari communication music. Di mana tujuan dari komus itu sendiri merupakan untuk menunjukkan ke warga FISIP maupun warga Universitas Riau bahwasanya anak-anak musik yang ada di ilmu komunikasi itu bagus-bagus loh, bertalenta semua loh gitu. Dan juga mungkin ini yang terakhir itu ada pentas seni yang insya Allah akan diadakan pada tahun ini. Pentas seni itu sendiri untuk menunjukkan bahwa jiwa-jiwa kesenian yang ada di mahasiswa ilmu komunikasi itu bagus semuanya dan bisa dibilang patut diperhitungkan lah seperti itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Fitri Wahyuna dari Dinas Kerohanian. Kalau untuk proker kami termasuk ke 2 pembagian gitu. Ada proker yang khusus untuk anak Kristen di komunikasi, terus ada proker yang khusus untuk anak Islam yang ada di komunikasi. Kalau untuk yang Islam itu contohnya kayak yang utama ya, yang PHBI yang contohnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, terus ada juga yang proker-proker kajian-kajian Islami. Kalau untuk yang Kristen komunikasi, kami ada proker bulanan, ibadah bulanan, terus ada Natal juga, terus insya Allah akan ada proker untuk hari Paskah. Perkenalkan, aku Nabil Diakama Salman dan aku sebagai Kepala Dinas Pengabdian Masyarakat. Sebenarnya inti dari Dinas Pengabdian Masyarakat ini ya mengabdi kepada masyarakat, tapi sebenarnya bukan cuma masyarakat, seperti lingkungan juga. Tapi lebih fokus ke masyarakat sih dibanding lingkungan, karena sebagian besar proker dari Dinas Pengabdian Masyarakat itu menuju ke masyarakatnya, bukan ke lingkungannya.
Baik guys, perkenalkan aku Wira Utama dari Dinas Kaderisasi. Proker Dinas Kaderisasi itu yang paling pertama kali itu kita ada upgrading. Upgrading itu untuk mempersiapkan calon-calon pengurus Himakom sebelum dilantik agar mempunyai bekal untuk menjadi pengurus Himakom ke depannya. Selanjutnya ada pelantikan pengurus. Pelantikan pengurus itu ya sebagai kegiatan seremonial kalau ada pengurus baru Himakom yang bakal dilantik untuk menjalankan Himakom ke depannya. Selanjutnya ada pemantik dan juga ada LKMO. LKMO adalah kegiatan puncak, kegiatan pengkaderan di mana teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi ini harus mengikutinya loh agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Himakom. Dan juga ada Fordikom nih, forum diskusi komunikasi. Fordikom sendiri kita membahas isu-isu yang penting dan isu pergerakan. Dan juga kenapa nih mahasiswa itu harus bergerak sebagai mahasiswa gitu, bukan hanya kuliah pulang aja gitu. Oke, kalau untuk kendala dari aku sendiri sebenarnya nggak terlalu berarti ya. Palingnya cuma mungkin dari sekretaris dinas atau mungkin dari sekretaris pelaksana yang ada di kepenelitian yang dilaksanakan di Himakom. Itu tuh paling di cara penulisan surat atau di bagian tipe-tipe gitu. Jadi aku sendiri harus teliti gitu untuk memperhatikan semua surat-surat, proposal dan LPJ yang diberikan mereka. Jadi sebelum semua surat, LPJ sama proposal itu diserahkan kepada pihak terkait seperti ke dekanat, seperti ke jurusan, itu tuh harus melalui pengecekan dari aku dulu. Nah, jadi untuk menjadi seorang sekretaris umum tuh diharuskan untuk teliti gitu. Menjadi sekretaris umum tuh di sisi lain enak, asik juga, cuman ada deg-degsernya juga gitu. Pokoknya menjadi sekretaris umum tuh bakal banyak tantangan dan tantangan lagi kedepannya bakal muncul sampai ketuk palu. Kendala dari bendahara sendiri tuh biasanya sih simple ya, kayak lupa nyatet, kadang lupa nyatet transaksi, atau bisa aja kalau lagi ada satu proker gitu kan, lagi banyak proker nih dalam satu hari, kadang aku suka lupa tuh ngasih ke siapa ya uangnya. Itu sih kadang kendala dari aku, tapi kembali lagi itulah kenapa adanya bendis itu untuk membantu aku mengingat uang yang aku keluarkan tuh. Nah, kendalanya tuh sebenarnya belum ada kendala yang berarti yang sampai proker tuh nggak bisa jalankan. Alhamdulillahnya kendalanya tuh masih bisa diatasi dan prokernya masih bisa berjalan dengan baik. Kemarin tuh kendalanya tuh kami susah untuk nyari mau kunjungan kemana gitu, karena terlalu banyak opsi untuk kami melakukan kunjungan media gitu kan. Setelah rapat yang panjang, kami akhirnya menetapkan RRI, dan alhamdulillahnya RRI itu nyambung dengan ilmu komunikasi gitu. Kendalanya yang dihadapi kalau sebagai kadis, yang pertama mungkin bonding untuk anggotanya ya kalau misalnya di internal, tapi kalau eksternalnya ya kita tahu sendiri sih akademis dari mahasiswa ilmu komunikasi itu kan agak kurang gitu kan dibandingkan non akademis, karena kan kita tahu kalau misalnya ilmu komunikasi itu rata-rata orang yang mau masuk ke jurusan tersebut tuh pasti orang-orang yang pengennya tuh di luar gitu, pengennya kayak minat sama bakatnya aja. Nah, sedangkan nilai akademisnya itu kurang gitu kan. Nah, jadi beratnya tuh di situ, nyari orang-orang yang emang mau mengembangkan akademisnya gitu. Nah, itu sih kalau misalnya kendala di akademis, di dinas akademis sendiri. Proker yang rutin itu kalau di lapangan itu biasanya kendalanya yang pastinya partisipan. Itu pertama partisipan, kemudian pemakaian lapangan itu lapangannya apakah layak, misalnya contoh habis hujan itu harus kita bersihkan dulu, dan apakah sempat atau tidak, dan alat-alat untuk dibersihkannya itu memadai atau tidak, seperti itu. Sejauh ini aman-aman aja sih, cuma mungkin karena baru-baru yang kemarin tuh kami baru-baru kenal sama anggota, agak kurang koordinasi sama anggota. Tapi kalau untuk saat ini udah koordinasinya udah pas, udah mantap lah pokoknya. Kendalanya itu nggak semua masyarakat itu terbuka akan lingkungannya, karena masyarakat sama lingkungan itu saling bergantungan dan masyarakatnya nggak begitu peduli sama lingkungannya, gitu sih. Kendala yang aku hadapi itu lebih ke ya kita mahasiswa ilmu komunikasi kan bisa dibilang banyak kan, dari latar belakang yang beda-beda juga, dari banyak juga daerah-daerah masing-masingnya. Ya latar belakang orang itu menentukan sifatnya masing-masing. Jadi tantangannya adalah
ya menyesuaikan dengan sikap-sikap kader-kader yang akan di kader tersebut gitu loh. Itu aja. Kedepannya mungkin untuk kepengurusan jangan takut masuk dinas akademis. Dinas akademis itu tidak seseram itu dan tidak seserius itu juga. Terus juga untuk jurusan ilmu komunikasi, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, mungkin ayo sama-sama kita tingkatkan lagi nilai intelektual dan akademis di ilmu komunikasi. Dan itu aja sih kalau dari aku. Pesan aku untuk kadis-kaderisasi selanjutnya adalah tetap semangat dan juga pikirkanlah bahwa ada banyak cara untuk mengkader orang-orang tersebut dan juga tidak bisa dibilang mudah dan juga tidak bisa dibilang gampang. Kesannya juga seru sih, jadi kadis-kaderisasi itu bisa menyelam lebih dalam ke kader-kadernya, ke orang-orang lain, dan juga bisa mendekatkan kita dengan teman-teman baru, gitu aja. Masukan aku buat teman-teman 2022 yang bakalan magang tentunya di Himakom Satya ini yang akan menjadi bagian dari tim Satya. Teman-teman gak bakalan rugi jadi tim Satya karena banyak sekali yang bakalan teman-teman ambil, kayak misalnya bagaimana sih Sekum itu dalam membuat surat, mengatur surat, terus bagaimana juga nanti kadis-kadis yang lainnya kayak kadis kominfo, kadis kaderisasi mengkader teman-temannya, terus juga bakalan seru pokoknya teman-teman dua-dua kalau magang di tim Satya. Jadi masukan aku, teman-teman Satya bersiap untuk menjadi bagian dari tim Satya. Kalau untuk saran pengurus Satya tahun depan ya, aku harap kalau emang udah dari awal itu ngambil keputusan mau masuk Himakom itu tolong dijalani tanggung jawabnya dan kewajibannya, jangan hilang-hilangan, kasihan lo kadisnya nyariin nanti.